Cerita dimulai ketika di kerajaan iblis. Seorang Demon King Army berelemen api dari Four Heavenly Kings member bernama Istor, ia menggendong sesuatu di tangannya, yang membuat ketiga Demon King Army lainnya mulai memperhatikan Istor. Seorang gadis mengatakan kalau Istor yang otak-otot sedang membuat wajah orang kesulitan, dan bertanya ada yang salah. Istor kemudian menunjukkan sesuatu pada gadis itu, yang ternyata Istor memungut seorang bayi laki-laki. Hal ini membuat ketiga Demon King Army lainnya kebingungan. Seorang gadis lainnya dengan senang mengatakan kalau kadang-kadang Istor melakukan hal yang menarik, dia tidak menyangka bakal memungut anak manusia. Seorang gadis menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang patut ditertawakan dan bertanya di mana Istor memungut bayi itu, yang dijawab Istor kalau ia menemukannya di hutan iblis bagian timur. Demon King Army berelemen angin dari Four Heavenly Kings member bernama Nemoi. Dia mengatakan bahwa dia tidak membenci manusia. Demon King Army berelemen air dari Four Heavenly Kings member bernama Layla. Dia menyatakan kalau itu bukan pendapat yang jarang ditemui. Demon King Army berelemen tanah dari Four Heavenly Kings member bernama Aled. Ia mengatakan bahwa ia juga sependapat, tapi sekarang mari pikirkan apa yang harus mereka lakukan dengan bayi ini. Istor mengatakan kalau ia akan merawat bayi ini, yang membuat ketiga Demon King Army yang lainnya kebingungan. Layla bertanya apakah mereka yang ras iblis bisa merawat anak manusia. Nemoi mengatakan kalau anak ini terlihat imut, dan Layla menyatakan kalau anak laki-laki itu akan menjadi anak yang baik dan memiliki masa depan yang cerah. Yang dijawab Nemoi, kalau anak laki-laki itu akan menjadi yang menarik. Ale juga beranggapan kalau anak laki-laki itu juga butuh belajar pengetahuan yang akan ia pakai ke depannya. Layla menyatakan kalau mereka harus minta izin ke Raja Iblis. Tetapi Istor mengatakan kalau ia sudah mendapatkan izin. Nemoi mengatakan kalau Raja Iblis kadang-kadang pemaaf. Aled memberitahu kalau Tuan Putri juga baru lahir. Jadi ia pikir anak ini bisa menjadi teman bermain bagi Tuan Putri. Mereka berempat kemudian merawat anak laki-laki itu. Ia diajari cara berpakaian oleh Layla dan Nemoi, dan diajari ilmu berpedang oleh Istor dan ilmu pengetahuan oleh Aled. Beberapa tahun kemudian, ia sudah besar, dan ia menjadi Demon King Army, bernama Leon. Saat Leon mulai menebas sesuatu dengan pedangnya, di kerajaan Raja Iblis di hutan iblis. Ia mengalahkan seekor monster. Orang-orang mulai memuji Leon karena telah menolong mereka. Leon menjawab terima kasih dan ia akan menyerahkan sisanya pada mereka. Diberitahu kalau sejak bayi, Leon dibuang oleh orang tuanya. Kemudian ia dibesarkan oleh 4 Demon King Army di hutan iblis ini. Leon mengatakan kalau ia sekarang harus mencari Tuan Putri. Meskipun Leon seorang manusia, ia tetap dicintai dan dibesarkan oleh mereka berempat. Karena itu, ia ingin membalas budi dengan berkontribusi dalam membawa kedamaian di hutan iblis ini. Leon kemudian terkejut. Ia menuju ke suatu tempat dan mulai melihat ke arah sana. Yang ternyata ada seorang gadis sedang duduk di dekat pohon besar itu. Gadis yang terlihat sangat cantik dan imut itu adalah Tuan Putri. Dia adalah putri pertama dari Raja Iblis, bernama Alicia Arkwright. Alicia bertanya kenapa Leon terlihat buru-buru begitu. Yang dijawab Leon kalau sudah waktunya untuk rapat, tapi Alicia malah menghilang. Jadinya Leon datang untuk mencari. Alicia bertanya apa itu tentang misi lagi. Yang dijawab Leon benar, dan itu misi langsung dari Kak Istor. Alicia bertanya apa Leon tidak mengkhawatirkan Tuan Putri. Yang dijawab Leon kalau ia mengkhawatirkan Alicia. Mendengar hal ini, membuat Alicia merasa senang. Alicia mengatakan bahwa ada banyak yang ingin dia katakan, tapi dia suka sisinya Leon yang seperti itu, dan Leon merasa terhormat. Tuan Putri dan Leon tumbuh bersama-sama dan sudah seperti teman masa kecil. Leon bersyukur kalau Alicia tidak membencinya, dan ia dulu selalu mencari Alicia ketika dia gagal mengontrol sihir teleportasinya. Leon kemudian terkejut melihat uluran tangan dari Alicia, yang ternyata Alicia ingin digendong. Leon kemudian menerimanya dan menggendongnya. Alicia merasa cukup senang dengan hal ini. Tetapi Leon mengatakan kalau hanya ini kapanpun akan ia lakukan, tapi dan meminta tolong jangan suka menghilang. Leon mengatakan kalau Tuan Putri harus segera pergi rapat, yang dijawab benar oleh Alicia. Alicia bertanya apa Leon bisa membawa Tuan Putri seperti ini, tetapi Leon mengatakan untuk jalan kaki sendiri. Alicia kemudian meminta untuk dikawal ke sana. Dan dengan senang hati Leon menerima permintaan tersebut. Saat di tempat rapat di kastil Raja Iblis, seseorang bertanya pada Leon, apa ia tahu tentang The Paradise Island? Yang dijawab Leon kalau itu pulau yang terapung di antara dunia iblis, dunia manusia, dunia beastmen, dan dunia elves.
pulau yang dibuat untuk 4 ras besar dengan tujuan semua ras bisa hidup dengan setara. Istor menyatakan kalau ia ingin masuk ke Akademi Sihir di Pulau Surga dan menjadi penjaganya Tuan Putri. Tapi di sini, Istor akan memberikan misi baru, yang membuat Leon merasa antusias dengan misi baru itu. Di Pulau Surga, setiap ras mengirimkan 1 orang keluarga kerajaan mereka, dan menjadi Tuan Pulau. Tuan Putri akan masuk ke Akademi Sihir, dan di saat bersamaan menjadi perwakilan ras iblis untuk menjadi Tuan Pulau. Tetapi sekarang sedang ada masalah tentang Tuan Pulau, dan pihak dari ras manusia sedang melakukan diskusi. Mudahnya ini konflik antara Tuan Pulau ras Beastmen dan ras Elves, karena mereka berdua sekarang murid di Akademi Sihir, dan perkelahian sering terjadi antara siswa kedua pihak. Dan hal yang ingin Istor minta tolong kepada Leon adalah mencari solusi dari masalah ini dan buat mereka berbaikan. Ini mungkin akan menjadi misi yang sulit, yang dijawab oleh Leon kalau ia pasti akan menyelesaikan misi ini. Istor merasa tenang karena bisa mengandalkan Leon. Tetapi Layla, Nemoy, dan Alet mulai menentang tentang bahwa Leon juga milik mereka. Alicia kemudian angkat bicara untuk berhenti pada mereka semua, yang membuat mereka terdiam dan berpikir bahwa mereka tidak menyangka kalau akhirnya datang hari di mana Tuan Putri memperingati Four Heavenly Kings member. Hal ini akan membuat Raja Iblis senang. Alicia menyatakan kalau Leon adalah miliknya, tetapi Leon meminta maaf dan berpikir kalau ia sudah salah paham. Alicia dan Leon kemudian pergi meninggalkan ruang rapat. Mereka merasa khawatir kalau jika misi ini berhasil, maka pernikahan Leon dan Tuan Putri akan diakui sudah keluar. Mengingat kembali pada saat Alicia menyatakan kalau dia tidak mau dijodohkan. Raja Iblis mengatakan kalau ini terlalu cepat dan akan menolaknya. Tetapi Alicia mengatakan kalau dia hanya ingin menikah dengan Leon, yang membuat Raja Iblis terdiam saat mendengar perkataan Alicia. Raja Iblis kemudian bertanya untuk menceritakan detailnya. Dan itulah yang terjadi. Layla merasa kagum karena Raja Iblis sangat mencintai Tuan Putri, dan Nemoy mengerti masalahnya tentang Leon. Itu adalah seorang manusia. Alet menyatakan apakah Leon menyadari kebaikannya Tuan Putri atau tidak. Layla menjawab kalau Tuan Putri sudah mengetahui perasaan itu. Mereka merasa aneh jika Leon dan Alicia tidak terlihat seperti pacaran. Mereka berempat kemudian termenung memikirkan hal itu dan nyatakan untuk berjuang pada Tuan Putri. Pulau Surga, misi pengawalan yang sama seperti biasanya. Leon hanya harus melindungi Tuan Putri dengan sekuat tenaga. Leon mengucapkan sampai jumpa pada hutan iblis tempat Leon tinggal. Ia yang tidak layak ini pasti akan menyelesaikan misi yang diberikan. Raja Iblis dan Four Heavenly Kings member, Leon meminta untuk menunggu kabar baik dari dirinya. Di Pulau Surga, hari upacara masuk sekolah. Cuaca di pagi hari yang terlihat begitu cerah. Leon yang mulai terbangun dari tidurnya. Kemarin, ia sudah membawa barang bawaan ke kamar dan sudah memberikan salam ke orang-orang yang bersangkutan. Leon kemudian terkejut melihat seorang gadis sedang berada di hadapannya. Gadis itu adalah Alicia, dan Alicia mengatakan selamat pagi pada Leon. Leon bertanya kenapa Alicia ada di kamarnya. Yang dijawab Alicia kalau dia sudah bangun, tapi karena masih ada waktu, jadinya dia membaca buku. Dan mengatakan kalau dia juga berpikir wajah tidurnya Leon itu menyenangkan untuk dilihat. Leon mengatakan kalau dirinya masihlah pengawal Tuan Putri, bisa jadi masalah jika Alicia seenaknya melakukan sesuatu tanpa berpikir. Alicia mengatakan kalau dia tidak keluar satu langkah pun saat menggunakan sihir teleportasi. Sihir teleportasi itu sihir yang selevel dengan Four Heavenly Kings member. Meskipun mereka sudah datang ke pulau, Tuan Putri tetaplah Tuan Putri. Leon bertanya apa Alicia tidak khawatir karena di sini tidak ada Four Heavenly Kings member. Yang dijawab Alicia kalau dirinya sendirian, dia akan khawatir. Tapi beda lagi kalau ada Leon. Leon mengatakan kalau ia memang pengawalnya, tapi bukankah Four Heavenly Kings member jauh lebih bisa diandalkan? Alicia menyatakan kalau ini bukan masalah kekuatan, hanya dengan Leon berada di samping dirinya, dia merasa senang. Alicia kemudian mengajak Leon untuk jalan-jalan. Hal ini membuat Alicia merasa senang karena bangun cepat itu bagus. Alicia menyatakan kalau ini terlihat seperti kencan. Tetapi Leon mengatakan kalau itu terlalu berlebihan untuk dirinya, yang hanya makhluk kelas rendah untuk berkencan dengan Tuan Putri yang kelas tinggi dan agung seperti Alicia. Hal ini membuat Alicia mengatakan kalau dia membenci sisi Leon yang seperti itu, yang membuat Leon terkejut. Tetapi Alicia mengatakan kalau itu hanya bercanda, dan Leon merasa lega mendengar hal itu. Alicia kemudian memikirkan sesuatu. Dia mengatakan kepada Leon kalau ia tidak keberatan. Alicia ingin bergandengan tangan dengan Leon,
Yang dijawab Leon kalau itu tidak masalah. Alicia merasa senang mengetahui hal ini. Leon bertanya ada apa. Alicia menjawab kalau dia sedang mencari tahu sedikit tentang pulau ini. Tiba-tiba Leon merasakan sesuatu. Leon merasakan kalau ada gangguan sihir. Alicia mengatakan kalau di depan sana nanti ada air mancur publik dan itu tempat di mana para pasangan berpegangan tangan. Namun, Leon dengan cepat menyadari sesuatu. Ia kemudian melindungi Alicia dari serangan yang datang ke arahnya. Leon bertanya apa Alicia baik-baik saja, yang dijawab Alicia kalau dia tidak apa-apa dan berterima kasih pada Leon. Hal ini membuat Alicia marah akan hal itu yang mengganggu dirinya di waktu yang sangat berharga. Melihat ada beberapa orang di dekat air mancur. Cowok itu adalah tuan pulau dari ras Beastmen, bernama Derek Galloway. Dan gadis itu adalah tuan pulau dari ras Elves, bernama Laura Swift. Leon mengatakan kalau peluru tadi terbang dari mereka berdua. Saat Leon ingin berbicara dengan mereka dan melihat kalau Alicia sudah menghilang, yang ternyata Alicia datang langsung menghampiri mereka. Hal ini membuat Leon merasa terkejut. Mereka berdua kemudian melihat ke arah Alicia. Alicia bertanya tentang sihir yang tadi itu adalah perbuatan mereka. Yang dijawab Laura, kalau iya kenapa? Alicia kemudian mengepalkan tangannya. Dia mengatakan bahwa sedikit lagi kencan bergandengan tangannya akan terjadi. Tetapi kenapa mereka malah mengganggunya? Dan bukan hanya itu, tiba-tiba serangan sihir datang ke arahnya dari tempat yang indah ini. Hal ini membuat Alicia frustasi. Yang membuat Laura kebingungan, dan Leon kemudian datang. Ia bertanya tentang Alicia yang marah karena serangan sihir itu. Yang dijawab Alicia kalau dia marah, tapi itu bukan yang nomor satu. Leon kemudian mengetahui permasalahannya. Dan mengatakan kalau Tuan Putri ingin protes tentang perbuatan itu ke ketua ras mereka. Untungnya sihir itu tidak mengenai siapapun, tetapi jika terkena seseorang, maka pasti orang itu akan terluka parah. Derek dan Laura kemudian meminta maaf atas kejadian itu. Laura mengatakan kalau yang memulai duluan adalah ras Beastmen, dan Laura hanya menggunakan sihir untuk perlindungan dari teman berharganya. Tetapi Derek mendengar kalau ras Elves yang duluan memulai masalah. Laura yang mendengar hal ini kemudian mengejek Derek yang memiliki telinga sebagai pajangan. Dan juga, Leon meminta agar Tuan Putri untuk tidak membiarkan sihirnya keluar seperti itu, meski terlihat imut bagi Leon. Seseorang kemudian datang dan mengatakan, kalau bisa ia ingin mereka cukup sampai situ saja. Ia adalah Tuan Pulau dari ras manusia, bernama Noah Highland. Ia mengatakan kalau mereka datang ke pulau ini sebagai perwakilan ras mereka, dan bertanya, atau mungkin mereka setelah naik takhta akan melakukan perang antar ras. Mereka berdua kemudian terdiam setelah mendengarkan hal ini. Tetapi Alicia masih bersemangat sambil mengeluarkan aura sihirnya. Noah kemudian mengatakan baguslah, dan memberitahu kalau setelah ini akan ada upacara masuk sekolah, dan ingin mereka semua berteman dengan baik. Kedua ras itu akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Noah mengatakan kalau ia yang tidak menyangka akan terjadi hal ini. Tetapi Alicia menyatakan kalau Noah tidak tahu malu, padahal Noah sudah memperhatikan mereka dari tadi. Alicia mengatakan kalau itu adalah perilaku yang buruk sekali. Noah menjawabnya kalau itu sedikit kasar, dan menyatakan kalau level pengawal milik Tuan Putri dari dunia iblis, levelnya lumayan tinggi. Leon merasa terhormat karena dipuji oleh Noah tentang bisa menahan serangan sihir angin milik Laura. Noah kemudian menyatakan kalau ia juga ingin pengawalan dari Leon, yang membuat Leon kebingungan. Tetapi Alicia langsung menggandeng tangannya Leon dan menyatakan kalau Leon adalah miliknya dan tidak akan dia berikan pada siapapun. Noah yang melihat hal ini menyatakan kalau ia serius karena Leon adalah seorang manusia. Alicia membenarkan kalau Leon adalah seorang manusia dan itu tidak ada hubungannya. Karena Leon adalah miliknya, dia tidak akan memberikan Leon pada siapapun. Leon merasa tersipu mendengar hal ini. Noah kemudian mengajak mereka untuk berbicara di dalam. Alicia bertanya tentang apa yang terjadi di antara Tuan Putri dari ras Elves dan Pangeran dari ras Beastmen. Noah memberitahu bahwa tepat 2 tahun lalu, pada awalnya ada pertengkaran kecil antara siswa ras Elves dan ras Beastmen. Perkelahiannya juga sering ditemukan di rumah belajar. Tidak peduli apa yang dikatakan, jumlah dan skala perkelahian terus berkembang. Secara bertahap, kedua ras itu menjadi bermusuhan. Di kelas 2, mereka berdua sudah membuat kelompok pusat. Bahkan saat menjadi kelas 3 sekarang ini, situasinya semakin memburuk. Grup yang saling bermusuhan dan kepala dari semua kekacauan dari semua masalah yang terjadi adalah mereka berdua, Derek dan Laura. Noah yang merasa kekurangan tangan ini ingin meminta bantuan ke ras iblis. Kebetulan juga ini bertepatan dengan Tuan Putri yang akan menjadi Tuan Pulau.
Alicia menyatakan kalau mereka juga mempunyai misi untuk membuat ras elves dan ras beastmen kembali akur. Tetapi jujur saja, mereka tidak punya rencana sama sekali. Noah menyatakan untuk tidak perlu khawatir, kalau rencana ia sudah memilikinya, dan bertanya pada mereka apa mereka tahu tentang 4 menara tombak yang ada di sini. Itu adalah simbol kedamaian 4 ras besar. Tetapi sebenarnya sejak 1 tahun lalu, status menaranya menjadi tertutup. Alasannya jelas. Semua keempat kunci harus terkumpul bersama. Kuncinya ada di tuan pulau setiap ras. Kunci milik sisi manusia ada di Noah, dan kunci milik sisi iblis ada di Alicia. Lalu Laura dan Derek membawa sisa kuncinya. Singkatnya, jika mereka mendapatkan kunci dari Laura dan Derek, maka 4 menara tombak akan terbuka. Dan kebetulan 1 bulan dari sekarang akan ada festival memperingati berdirinya pulau ini. Jika mereka dapat membuka menara pada saat itu, maka itu akan menjadi awal yang baik untuk perdamaian. Jadi yang ingin Noah minta dari mereka adalah untuk diakui oleh Laura dan Derek, lalu dapatkan kuncinya, karena Noah akan sibuk untuk persiapan festivalnya. Alicia menyatakan kalau dia mengerti dan tidak akan protes. Noah akan mengandalkan mereka dan caranya ia akan serahkan pada mereka. Alicia tidak akan segan-segan dan akan memulainya dari hari ini juga. Leon yang melihat hal ini berpikir bukannya hari ini ada upacara masuk sekolah. Ia menjadi khawatir. Saat di gedung sekolah dan di dalam ruangan, terlihat jika Noah sedang mengucapkan selamat datang untuk para siswa baru. Leon memuji salam pembuka yang dikatakan oleh Noah, yang dijawab Alicia kalau itu lumayan layak. Leon kemudian melihat ke arah Alicia, mengatakan untuk tidak melakukan hal yang aneh. Yang dijawab Alicia kalau dia akan memberikan kata-kata yang bagus untuk dipuji Leon. Leon yang mulai mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi. Tuan Putri dari ras iblis akan menyampaikan kata-kata sambutannya. Dia datang dari dunia iblis dan memperkenalkan namanya adalah Alicia Arkwright. Dia merasa bangga karena dirinya bisa masuk ke sekolah di mana semua ras saling bergandengan tangan. Dan juga Alicia punya satu permintaan pada para senior. 1 bulan lagi, pada saat di mana di pulau ini akan ada acara festival, mereka merencanakan untuk melepas 4 menara tombak. Tetapi karena hubungan buruk para senior di akademi ini menyebabkan keadaan menara yang tertutup terus berlanjut. Alicia menyatakan kalau dia akan dalam masalah jika menaranya tidak dibuka. Alicia kemudian menggebrak meja dengan keras dan mengatakan pada para senior untuk bersujud pada dirinya dan berikanlah kunci yang mereka miliki. Yang membuat Laura merasa kesal mendengar kata-kata sambutan itu. Tetapi Derek hanya bisa memperhatikannya seperti biasa. Dan Noah yang terlihat sedang menahan untuk tertawa. Tetapi Leon yang terlihat seperti merasa bersalah. Alicia dengan bangga mengatakan kalau kata-kata sambutannya sudah selesai. Dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Alicia memberitahu Leon kalau dia berhasil. Tetapi Leon menjadi terkejut kenapa Alicia begitu membanggakannya. Saat di sekolah, terlihat kalau semua siswa sedang memperhatikan sesuatu. Mereka membicarakan kalau orang itu adalah siswa baru dalam memberikan kata-kata sambutan di upacara masuk, Tuan Putri dari negara iblis seperti yang diharapkan dari keluarga kerajaan. Yang mereka lakukan memang berbeda. Meskipun Tuan Putri sangat cantik, saat berjalan juga dia terlihat sangat elegan. Benar-benar seperti orang yang berada di atas awan. Dan orang mulai berbisik tentang sesuatu. Mereka membisikkan tentang siapa orang yang berada di samping Tuan Putri itu adalah pengikutnya. Rumornya orang itu sepertinya ras manusia, dan bertanya-tanya kenapa pengawal Tuan Putri dari negara iblis adalah manusia. Leon berpikir kalau bagaimana caranya biar ia tidak menonjol. Alicia kemudian melihat Leon, dan mulai menyentuh wajahnya. Alicia mengatakan untuk tidak memalingkan wajahnya, dan menyuruh Leon untuk melihat Alicia saja. Leon kemudian tersenyum. Ia mengatakan kalau melihat sekitar juga merupakan tugasnya. Tetapi Alicia mengatakan untuk berhenti memikirkan obrolan orang sekitar. Siapapun itu, katakan saja karena Leon adalah pengawal Alicia. Yang dijawab iya oleh Leon. Saat tiba di ruang komite keamanan, Leon menduga kalau Alicia akan masuk ke komite keamanan, yang dijawab benar oleh Alicia. Alicia mengatakan kalau mulai sekarang, yang akan menjadi lawan mereka adalah ketua dari kedua ras. Dan juga lawan mereka itu kelas 3, dan mereka harus mendapatkan posisi di dalam sekolah. Karena itu, Alicia berencana untuk tampil mencolok dan meminta tolong pada Leon. Alicia kemudian masuk ke ruang komite keamanan. Semua orang terlihat kalau mereka memberikan tatapan intimidasi pada Alicia dan Leon. Alicia bertanya tentang keberadaan Noah, yang dijawab anggota komite keamanan kalau Noah sedang keluar.
Alicia menyatakan kalau dia ingin tahu apakah mereka bisa memasukkan Alicia dan Leon ke dalam komite keamanan. Yang dijawab anggota komite keamanan bahwa mereka tidak menerima anggota baru. Alicia mengatakan bahwa ada kesalahpahaman di sini. Dia menyatakan bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi bawahan. Yang Alicia inginkan adalah posisi ketua. Leon menjadi terkejut setelah mendengar perkataan Tuan Putri. Anggota komite keamanan meragukan Alicia akan berhasil, tetapi Alicia mengatakan bahwa dirinya serius. Alicia mengatakan kalau memiliki kemampuan tidak apa-apa. Dia kemudian mengajak orang yang paling kuat di sini untuk bertarung dengan Leon. Leon tidak mengerti apa yang Alicia maksudkan. Tetapi Alicia mengatakan kalau dia tidak melakukan hal ini dengan seenaknya. Dia menyatakan kalau Leon menunjukkan kekuatannya di sini, orang-orang di sekitar pasti akan diam. Alicia menyuruh Leon untuk memperlihatkan kemampuannya ke semua orang. Leon berusaha untuk menolak. Tetapi Alicia sebagai Tuan Putri dari negara iblis memerintahkan Leon untuk melakukannya. Alicia menyatakan kalau mereka sudah selesai mengobrolnya. Anggota komite keamanan kemudian merapalkan sihir tanah. Leon yang tidak bisa tinggal diam kemudian maju ke depan. Ia mulai menghancurkan serangan tanah yang diarahkan padanya. Yang membuat anggota komite keamanan itu terkejut. Leon mengatakan kalau Four Heavenly Kings member Alet sama pernah bilang padanya. Tanah adalah tipe sihir yang memiliki bentuk tetap seperti puzzle. Jika ia menusuk di celah antara potongan-potongan itu, maka akan dengan mudah hancur. Anggota komite keamanan merasa kesal. Ia kemudian merapalkan serangan sihir lagi pada Leon. Tetapi ia terkejut karena sihir yang dirapalkannya sangat berlebihan. Namun, Leon menahan serangan itu. Anggota komite keamanan mengetahui kalau kontrol sihirnya telah diambil. Ras manusia, ras beastmen, ras elves, dan ras iblis, mengapa orang seperti Tuan Putri dan Noah yang ketua ras bisa menjadi perwakilan ras? Itu karena mereka menerima kemampuan khusus yang disebut wewenang. Wewenang yang dimiliki keluarga kerajaan negara iblis adalah atribut dominasi. Sihir teleportasi juga salah satu jenisnya. Untuk kasus Tuan Putri adalah dominasi ruang. Dan juga wewenang dapat diberikan dari keluarga kerjaan ke orang lain, dan Four Heavenly Kings member juga mendapatkan dominasi api air tanah angin. Mereka menerimanya dari Raja Iblis. Sama seperti mereka, Leon juga menerima wewenang dari Tuan Putri. Yang diberikan pada Leon adalah Magic Rule. Dengan Dominate yang mengganggu sihir, dapat mengambil alih kontrol sihir itu. Serangan itu dibalikkan pada anggota komite keamanan. Tetapi serangan itu langsung berhenti tepat di depan wajahnya. Leon bertanya pada Tuan Putri apa ini sudah cukup, yang dijawab iya oleh Tuan Putri dan terima kasih. Anggota komite keamanan itu kemudian terjatuh. Alicia kemudian meminta maaf pada senior atas perbuatan tidak sopannya tadi. Alicia menyatakan kalau dia mempunyai alasan mengapa harus masuk ke dalam komite. Karena itu mereka mengetahui bahwa ini tidak sopan. Tetapi mereka tetap memilih cara ini. Namun, dengan ini Tuan Putri sudah membuktikan kekuatan Leon. Noah kemudian masuk ke ruangan dan memuji mereka kalau tadi itu luar biasa. Dan mengatakan kalau ia sudah kembali. Alicia mengetahui kalau Noah sudah melihat kejadian ini dari tadi. Seseorang kemudian mengatakan pada Noah tentang jika orang yang melindungi keamanan akademi terlibat masalah, apa yang akan Noah lakukan dan orang itu adalah Nigel Sensei. Noah menjawab kalau orang yang berkemauan tinggi adalah siswa baru yang bagus. Nigel Sensei terkesan kalau Noah memblokkan tradisi tentang ras elves dan beastmen, masih ada para murid yang berkelahi. Nigel Sensei juga tidak setuju untuk membuka menara secara paksa. Nigel Sensei kemudian menyuruh untuk melakukannya dengan tegas dan ia akan kembali ke penelitiannya. Noah kemudian angkat tangan. Anggota komite keamanan meminta maaf pada Noah atas keributan tadi, tetapi Noah tidak mempermasalahkannya karena salah lawan. Noah kemudian mengatakan kalau ia mengakui Alicia dan Leon untuk masuk ke komite keamanan dan mengucapkan selamat atas bergabung dengan komite keamanan. Alicia kemudian berterima kasih pada Noah dan bertanya apa Noah yakin karena ia sudah memblokkan tradisi. Noah menjawab kalau ia peduli, tetapi sekarang bukan situasi untuk itu. Ia kemudian langsung memberikan perintah resmi pada Alicia dan Leon. Alicia kemudian menyetujui perintah mengumpulkan kunci untuk 4 menara tombak dari masing-masing tuan pulau. Alicia kemudian pergi meninggalkan ruang komite keamanan. Saat mereka berjalan di lorong sekolah, Alicia mengatakan terima kasih karena ini berkat Leon. Tetapi Leon melakukan hal yang wajar bagi seorang pengawal. Leon bertanya kenapa harus memulai pertengkaran. Yang dijawab Alicia kalau dengan cara biasa itu tidak akan seru. Dan juga tentang satu hal. Alicia mengatakan kalau mereka mencolok seperti ini,
pasti akan menjadi rumor. Lalu jika mereka memiliki setidaknya satu prestasi, maka semuanya akan mengakui pengawalnya. Leon yang mendengar perkataan Tuan Putri, ia kemudian berterima kasih dan ia sangat bersyukur menjadi pengawal. Tiba-tiba di belakang Leon terlihat seperti ada sesuatu, yang ternyata mereka diserang oleh beberapa pisau. Tetapi Leon berhasil menghindari itu dan menyelamatkan Alicia. Alicia memberitahu Leon bahwa musuhnya ada di belakangnya. Seseorang dengan jubah sambil memegang sebuah pedang datang ke arah mereka. Saat Leon berusaha untuk kabur dengan Alicia, ia tersadar kalau jalur pelarian sudah diblokir. Leon kemudian akan melawan dengan mengambil alih sihir dengan dominasi, yang membuat orang berjubah itu terkejut saat melihatnya. Leon menyatakan kalau ia sudah mendominasi sihir milik musuh. Ia menghempaskan semua pisau itu dengan mudah, dan Leon tidak akan membiarkan musuh itu kabur. Leon kemudian menyuruh Tuan Putri untuk mundur ke belakang, menduga kalau targetnya adalah Alicia. Leon menyatakan kalau ia tidak akan memaafkan siapapun itu yang ingin melukai orang yang sangat berharga baginya. Karena itu, Leon akan menghancurkan musuhnya. Orang berjubah itu kemudian melancarkan beberapa pisau terbang, yang dengan mudah bagi Leon menghindari serangan tersebut. Leon menduga kalau musuhnya adalah seorang assassin. Ia dengan mudah menjatuhkan pedang yang dipegang oleh musuhnya. Leon menyatakan kalau gerakan musuhnya begitu lambat. Jika itu dibandingkan dengan Istor, orang berjubah itu kemudian mengangkat senjatanya. Leon dengan cepat meluncur ke depan dan menghindari serangan itu dengan melompat ke samping. Ia kemudian mengangkat kakinya ke atas dan menendang punggung musuhnya. Tiba-tiba orang berjubah itu tidak bisa bergerak. Leon bertanya apa Tuan Putri terluka. Yang dijawab Alicia kalau dia tidak terluka dan berterima kasih pada Leon. Leon kemudian membuka jubah dari orang itu, yang menjadi kesal setelah melihatnya. Yang ternyata orang itu adalah seorang gadis yang telah dipasang kalung budak dan mulutnya dibungkam oleh jimat untuk tidak bisa berbicara. Alicia menyatakan kalau masih ada manusia sampah yang tidak punya akal melakukan hal seperti ini. Kalungnya kemudian aktif yang membuat si gadis itu terkejut. Gadis itu ingin berbicara tetapi tidak bisa. Alicia yang melihatnya merasa kasihan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan gadis itu dengan lemah lembut. Alicia kemudian memanggil Leon, mengatakan dengan wewenang miliknya pasti bisa. Dan Alicia memohon pada Leon, yang dimengerti oleh Leon, dengan merapal mantra dan mengatakan untuk berterima kasihlah pada Tuan Putri. Seketika kalung perbudakan dan kertas mantra yang menutupi mulut si gadis itu hancur. Gadis itu bertanya pada Alicia, "Kenapa?" Alicia menjawab tidak mungkin membiarkan anak perempuan yang menangis, dan juga dia ini seperti mengatakan, "Tolong aku." Seketika tangan Alicia membungkam mulut gadis itu yang ingin mengatakan tujuannya. Alicia mengatakan kalau itu tidak apa-apa dan juga tidak akan bisa mengakhiri nyawa Tuan Putri. Dan Alicia mengatakan untuk berterima kasih pada Leon karena Leonlah yang membatalkan sihirnya. Alicia kemudian mendekati gadis itu dan mengetahui kalau gadis itu pasti ketakutan, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Dengan pelukan yang hangat, Alicia mengatakan sekali lagi kalau sekarang sudah tidak apa-apa. Gadis itu yang mendengar perkataan Alicia kemudian terharu sambil mengeluarkan air mata dan berakhir menangis di pelukan Alicia.